Bab ke-140. Tag, krek. Dengan gerakan cepat, Dava menarik Galena dan memojokkan gadis itu ke tembok. Tubuh Galena terbentur cukup keras, membuatnya meringis pelan. Untung saja Dava sigap menahan bagian belakang kepala Galena dengan tangannya, sehingga kepala gadis itu tak terbentur. Namun tetap saja, punggung Galena merasakan benturan yang cukup menyakitkan. Galena menggigit bibirnya menahan sakit, dan Dava sempat menatapnya dengan sorot khawatir tapi hanya sebentar. Tatapan itu segera tergantikan oleh ekspresi datarnya. Gue tanya sekali lagi. Dari mana? Dengan pakaian kayak gini? Tanyanya tajam. Nadanya dingin dan tegas. Bukan urusan lo. Minggir! Seru Galena, berusaha mendorong tubuh Dava yang jauh lebih besar dari tubuhnya. Namun Dava malah memicingkan mata. Terlihat semakin tak senang. Terlebih saat Galena menggunakan kata lo untuknya. Diam! Gue gak suka lo pakai lo gue. Ujarnya tak suka. Seraya menahan kedua tangan Galena ke atas kepala gadis itu, menekannya ringan ke tembok. Apaan sih? Kak? Lepas. Enggak. Kakak juga pakai lo gue. Terserah gue dong. Sahut Galena, menatap Dava dengan sorot mata menantang. Galena! Dava menggeram, menatap Galena tajam hingga membuat gadis itu sempat merasa ciut. Tapi ia mencoba tetap tenang, meski sorot matanya penuh kekesalan. Baru pulang dari kafe. Udah, minggir. Dada gue udah sakit, keburu meledak. Katanya ketus, berusaha mendorong dada Dava agar pria itu menyingkir. Tapi tubuh Dava tetap tak bergeming, kokoh seperti tembok. Mulutnya. Geram Dava tak suka dengan cara Galena berbicara. Lalu tanpa peringatan, ia menarik Galena menuju kasur. Kak, gue mau ke kamar mandi. Protes Galena marah, suaranya meninggi. Baring, ucap Dava datar, tetap tak menghiraukan protes istrinya itu. Gue mau ke kamar mandi, bukan mau tidur. Galena membentak kesal dan mencoba berjalan melewati Dava. Namun Dava lebih cepat. Ia menarik tubuh Galena lagi dan menjatuhkan gadis itu ke kasur. Tubuhnya langsung menghukum Galena dari atas. Ah! Nyebelin banget. Marahnya bisa dipending dulu gak sih? Dada aku udah sakit banget. Kakak niat banget mau nyiksa aku ya. Galena berteriak dengan mata yang mulai basah. Air matanya, yang sedari tadi ia tahan, akhirnya luruh. Dava sempat diam. Wajahnya mengeras saat mendengar istri kecilnya itu menangis. Namun ia tahu betul rasa nyeri di dada Galena bukan hal main-main. Ia pun memalingkan wajah sejenak, lalu dengan gerakan tenang menyingkap kaos Galena. Namun Galena langsung menepis tangan suaminya. Lepas! Nggak usah buka-buka! Bentaknya keras, marah. Dava tak menghiraukannya. Ia menyingkirkan tangan Galena dan menggenggam kedua pergelangan tangan gadis itu menjadi satu, menekannya di atas kepala. Dengan tangan lainnya, ia membuka bra Galena dan dua gundukan kenyal itu langsung terlihat jelas di matanya. Tanpa berkata apa-apa, Dava mendekat dan langsung melahap salah satu dari gundukan itu. Ia menghisap perlahan, mencoba membantu Galena yang dari tadi menahan nyeri. Ah, nggak mau. Minggir, Kak. Galena masih mencoba mendorong tubuh suaminya itu. Tapi sia-sia. Dava tak menggubris dan tetap fokus pada apa yang ia lakukan. Hiks, jahat banget. Kakak kenapa semena-mena sama aku? Kalau nggak mau terima penjelasan aku, ya nggak usah kayak gini. Tangis Galena pecah. Plak, matanya membuat Galena ciut seketika. Bisa sendiri? Mau pakai apa? Di sini nggak ada pompanya. Ucapnya pelan namun mengandung tekanan. Ia akhirnya melepaskan genggamannya dari tangan Galena dan duduk, memalingkan wajah. Udah, sana kalau nggak mau dibantu. Katanya datar.
Galena hanya diam. Ia tidak bangkit dari tempat tidur, hanya menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Air matanya terus mengalir. Hicks, mau ganti suami aja, yang ini jahat. Nggak mau. Gumamnya lirih, penuh isak dan emosi. Dava mendelik. Wajahnya berubah masam. Bilang apa tadi? Tanyanya geram, sorot matanya tajam menusuk. Galena meliriknya dengan mata merah. Pokoknya aku mau minta sama papa buat ganti suami. Kamu jahat. Aku gak suka. Kamu mau aku jadi preloved aja? Katanya sebal, kesal dan terluka bersatu dalam ucapannya. Dava mencelos, tapi rasa geramnya lebih besar. Ia langsung kembali mengukung tubuh Galena. Berani ngomong kayak gitu lagi. Siap-siap gak bisa jalan 1 bulan penuh. Ucapnya dingin penuh penekanan. Lalu, tanpa aba-aba, ia kembali menyusu dari dada Galena. Dan gadis itu sudah tak protes lagi. Galena kini hanya diam. Ia memejamkan matanya perlahan. Membiarkan air mata terakhirnya jatuh, lalu menguap ke dalam kantuk yang mulai menariknya. Detak jantungnya melambat. Napasnya teratur, dan akhirnya ia tertidur. Dava, yang mendengar napas damai istrinya, akhirnya melepaskan hisapannya. Ia terduduk, menatap wajah Galena yang kini tenang. Dengan lembut ia mengusap pipi gadis itu, lalu membetulkan posisi tidurnya dan menarik selimut. Setelahnya, ia pun ikut berbaring di samping Galena. Tangannya melingkar erat di pinggang istrinya. Memeluknya penuh perasaan kasih sayang tidak seperti sebelumnya yang marah-marah. Perlahan, ia pun ikut terlelap dalam pelukan keheningan malam dengan mulutnya yang menyusu pada dada istrinya. Sekitar pukul 11 malam, Dava perlahan membuka matanya. Dengan gerakan tenang, ia melepaskan wajahnya dari dada Galena, lalu bangkit duduk. Matanya masih terasa berat, tapi pikirannya sudah cukup sadar. Ia menoleh pada Galena yang masih terlelap dalam tidurnya, lalu bangkit dari kasur dan berjalan pelan ke kamar mandi. Ia membasuh wajahnya, mengusap air dengan handuk kecil, lalu melangkah menuju walk-in closet. Di sana, ia mengambil pakaian ganti, mengenakannya dengan sigap dan rapi. Selesai berganti baju, Dava kembali ke sisi tempat tidur. Ia menatap Galena yang masih tertidur lelap, lalu perlahan menanggalkan pakaian tidurnya. Dengan kelembutan luar biasa, ia menggantinya dengan pakaian yang telah ia bawa, berusaha sehalus mungkin agar Galena tidak terbangun. Setelah selesai, ia membelai pipi Galena pelan dan menatap wajah istrinya itu dengan sorot penuh cinta dan perlahan turun dari kasur melangkah keluar kamar. Namun beberapa menit setelah ia keluar kamar, beberapa sosok asing memasuki ruangan. Lampu dimatikan dengan sengaja. Mereka mendekat dengan gerakan senyap namun sigap, menuju tempat tidur Galena. Galena mulai terusik oleh gerakan dan bisikan di sekitarnya. Kelopak matanya perlahan terbuka, dan ia melenguh pelan. Gumamnya, masih setengah sadar. Namun belum sempat ia sepenuhnya sadar, tangan-tangan kasar mulai menyentuh tubuhnya dari berbagai arah. Siapa? Pekiknya panik. Lepas! Lepas! Teriak Galena sambil meronta, berusaha menepis tangan-tangan itu. Diam! Sahut salah satu dari mereka dengan nada tegas. Sebuah kain langsung menutupi matanya dan tangannya diikat ke belakang, membuatnya semakin panik. Ah! Lepas enggak? Siapa kalian? Hah? Galena nafasnya terengah dan tubuhnya gemetar. Gue beneran diculik nih. Lirihnya lemas. Ia bersandar ke sandaran kursi dengan tangan terikat di belakang. Merasa terkurung. Sika, masak mansion bisa kebobolan kayak gini sih. Air matanya mulai menetes, bukan hanya karena takut, tapi juga karena kecewa. Nggak ada yang nyariin gue apa. Kak Dava juga, gimana sih? Masa bisa kecolongan sampai gue diculik? Gumamnya lirih, suaranya mulai bergetar. Kalian mau bawa gue kemana?
Teriaknya lagi. Namun tetap, tak ada jawaban. Kenapa diam semua? Kalian bisu apa? Ia mulai menangis. Kepalanya bersandar lemah, air matanya terus mengalir di balik penutup matanya. Kalau sampai gue kenapa-kenapa, kalian pasti langsung dieksekusi sama papa. Ancamnya pelan. Perjalanan terus berlangsung dalam keheningan. Galena yang biasanya cerewet kini hanya bisa menggigit bibir bawahnya agar isakannya tak terdengar. Saat mobil berhenti, Galena langsung merasa waspada. Ia ditarik keluar dan dipaksa berjalan beberapa langkah. Setelahnya, suara langkah-langkah di sekitarnya menjauh. Hei! Kalian buang gue di mana sih? Buka ikatannya dulu. Jangan tinggalin gue. Teriaknya panik saat mendengar suara mobil menjauh. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba merunduk untuk berjongkok. Tapi tiba-tiba seseorang menahan tubuhnya dan memeluknya dari depan, lalu mulai melepaskan ikatan tangannya. Lo siapa? Lepas! Galena kembali berontak. Panik. Tenang, sayang. Bisik suara itu lembut. Galena terdiam sejenak. Matanya membelalak di balik penutup. Ia mengenali suara itu. Kakak! Iya, sayang. Ini aku. Jawab Dava, membuka ikatan di tangannya. Begitu ikatan terlepas, Galena langsung memeluk Dava erat. Hicks, kakak, aku takut. Tangisnya pecah. Dava membalas pelukan itu, mengelus punggung istrinya dengan lembut, lalu membuka penutup matanya. Cahaya perlahan masuk, dan wajah Galena tersentak saat menyadari sekelilingnya. Dor! Dor! Ledakan poppers mewarnai udara. Suara ramai terdengar. Happy birthday! Galena menoleh ke sekeliling. Matanya yang masih basah melihat kelap-kelip lampu dan hiasan pesta ulang tahun. Ternyata mereka berada di hutan belakang mansion, yang telah disulap menjadi tempat pesta. Ia menatap Dava bingung. Kakak! Dava tersenyum lembut, menghapus air matanya dan mengecup kedua kelopak mata Galena. Happy birthday, sayang. Galena masih menatapnya tak percaya. Kakak udah gak marah sama aku? Dava menggeleng pelan. Aku gak marah sama kamu. Aku cuma marah sama cowok itu. Tapi, maaf ya, aku cuma bercanda. Sela Dava cepat. Galena terdiam sejenak, lalu menatap Dava tajam. Bercanda? Sampai kamu bentak aku waktu itu? Itu menurutmu cuma bercanda? Dava menunduk, penuh penyesalan. Aku kelepasan, aku minta maaf. Sayang. Tatapan Galena beralih ke orang-orang yang berdiri di sekeliling mereka, semua menatap dengan senyuman. Lalu, skenario penculikan ini juga cuma candaan demi surprise ini? Tanyanya pelan tapi menusuk. Leo maju satu langkah, mengangkat tangan. Tapi sukses kan? Surprisanya berhasil, kan? Ujarnya dengan bangga. Namun Galena hanya menatapnya tajam. Kemudian tertawa kecil tawa sinis yang menyakitkan. Kalau mau bikin surprise, kenapa harus dengan cara culik-culikan? Kalian pikir itu lucu? Suaranya bergetar. Aku beneran takut. Kalian ingat kan aku fobia gelap? Tapi kenapa segala tutup mataku seperti itu? Ia menoleh pada semua yang hadir. Kalian tahu, aku takut banget. Aku berusaha tetap sadar saat keadaan gelap karena tutup mata itu. Biar aku bisa melawan kalau penculik bohongan kalian itu apa-apain aku. Tapi ternyata kalian malah anggap ini semua lucu. Aku kecewa. Semua orang menatap Galena dengan penuh penyesalan dan khawatir. Tak ada yang berani bicara. Galena menatap Dava, matanya merah. Aku juga kecewa sama kakak. Aku tahu kakak memang marah. Entah sama Reno atau sama aku.
Tapi aku nggak suka kakak yang bentak aku. Semua terdiam. Udara terasa hening dan dingin. Aku berterima kasih untuk surprise ini, tapi aku nggak suka caranya. Ucap Galena pelan, namun tajam. Ia membalikan badan dan mulai berjalan pergi. Panik, semua orang langsung bereaksi. Sayang, jangan pergi. Nena, Galena, tunggu dulu. Seru suara-suara dari belakang. Namun Galena terus melangkah.